Salam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kembali lagi saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan yang akan saya bagikan ini pasti memberkati kita semua. Nah Bapak Ibu, saya membuka Alkitab di dalam Lukas pasal 5 ayat 31 dan 32. Lukas pasal 5 ayat 31 dan 32. Saya akan membacakannya. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Supaya apa? Supaya mereka bertobat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat akan perjanjian Allah dengan manusia setelah manusia jatuh di dalam dosa, kita melihat di dalam Kejadian 1, di dalam dunia penciptaan, kita melihat bahwa semuanya sangat baik. Sangat amat baik ketika Allah menciptakan alam semesta ini. Tetapi ketika di dalam Kejadian pasal 3 kita menemukan bahwa yang tadi sangat amat baik itu sudah tidak baik, sudah sangat rusak, sudah sangat tidak seperti yang awal penciptaan ini. Apa penyebabnya? Karena ada pelanggaran di sana, di mana manusia yang diciptakan itu melanggar aturan dari Tuhan, sehingga mereka jatuh ke dalam dosa. Di dalam Kejadian pasal 3 di sana dicatat bahwa manusia jatuh di dalam dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 di sana ada sebuah perjanjian antara Allah dan manusia. Di sana ada sebuah perjanjian. Nah, perjanjian apa? Bahwa Allah akan melakukan perjanjiannya itu untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Nah, oleh sebab itu, kedatangan Tuhan Yesus di 2000 tahun yang lalu itu sangat membuat orang-orang atau kita yang berdosa ini sebenarnya harus berbahagia. Kita yang seorang berdosa ini harus senang. Kita yang berdosa ini harus bangga. Di dalam ayat 31 di sana dikatakan, lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Nah, ini sangat logis. Ya, saya kira ini sangat logis. Kenapa? Karena tidak mungkin orang sehat membutuhkan dokter. Orang sehat tidak mungkin minum obat. Nah, mungkin obat yang mereka minum itu adalah narkoba, ya, seperti pil dan sebagainya. Tetapi orang yang waras tidak mungkin ketika dia sehat dia meminum obat. Ya, jadi ketika orang sehat meminum obat perlu dipertanyakan, kenapa bisa demikian? Nah, jadi kita ini digambarkan orang berdosa, kita ini digambarkan seperti orang yang sakit. Jadi orang berdosa itu digambarkan seperti orang yang sakit. Nah, orang yang sakit ini diperlukan untuk bisa sembuh. Nah, untuk menyembuhkan orang yang sakit ini diperlukan yang namanya dokter, yang namanya tabib. Supaya apa? Supaya mereka sembuh. Jadi orang sakit membutuhkan tabib, membutuhkan dokter. Supaya mereka sembuh, mereka diobati, diberikan obat. Nah, di dalam ayat 32 di sana Yesus katakan nih, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Mengapa bukan orang benar? Mengapa Yesus bukan datang memanggil orang benar? Karena orang benar sudah tidak mungkin membutuhkan kebenaran. Orang yang sempurna sudah mungkin tentunya tidak membutuhkan yang namanya kebenaran untuk menyempurnakan dirinya. Tetapi orang sakitlah yang membutuhkan kebenaran. Orang berdosa lah yang membutuhkan kebenaran. Supaya apa? Supaya mereka mendapatkan kebenaran itu.
Nah, Yesus katakan bahwa tetapi orang berdosa, supaya apa? Supaya mereka bertobat. Berbicara tentang dosa adalah berbicara tentang masalah yang sangat besar. Di seluruh dunia, semua kita adalah orang berdosa. Dan inilah yang Yesus hadir supaya apa? Supaya menyelamatkan orang berdosa. Orang berdosa itu siapa? Ya saya dengan saudara ini. Nah, kedatangan Yesus adalah untuk menyelamatkan orang berdosa. Supaya apa? Supaya kita bertobat. Yang jadi pertanyaannya, bagaimana respon kita terhadap kedatangan Yesus, kematian Yesus di kayu salib dan kebangkitan Tuhan Yesus? Nah, bagaimana respon kita? Apakah kita mau menolak atau kita mau menerima? Jika saya dan saudara menerima Yesus, maka saya percaya dosa saya dan saudara telah dihapuskan di kayu salib. Ketika kematiannya dia berkata bahwa sudah selesai. Artinya apa? Semuanya sudah selesai. Sekarang kita tinggal percaya, kita tinggal hidup benar di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bersama-sama dengan Tuhan di tempat di mana Tuhan Yesus kita berada. Nah, ini adalah kesempatan yang baik buat saya dan saudara. Maukah kita percaya kepada Yesus? Maukah kita menerima Yesus sebagai tabib yang luar biasa yang mengampuni segala dosa kita? Atau malahan sebaliknya kita menolak dokter atau Yesus sebagai penolong yang luar biasa? Hidup adalah pilihan. Tapi saya mengajak saudara agar lebih baik dan lebih berguna, mari kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena saya percaya setiap kita yang berdosa telah diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Sekarang tinggal bagaimana respon kita terhadap Tuhan Yesus itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.